Kenapa 18:15 itu? Sebab Nabi seperti Musa akan kubangkitkan. Saya tanya, Musa punya bapak, Yesus punya bapak nggak? Sama nggak? Nggak Gimana? sama. Coba Ulangan 15:15 itu bukan buat Yesus, Bang. 18:15. Iya, 18:15 sampai 18:18 kan. Sebab akan kubangkitkan Nabi seperti Musa. Saya tanya, Musa punya bapak, Yesus nggak punya bapak, sama nggak? Nggak sama. Jangan cocok logi, Bang. Marah nanti orang Yahudi. Gak ada, Bang, membuat Yesus di perjanjian lama itu, Bang. Jangan bohong-bohong lah, Bang. Di ulangan itu abang harus sinkronkan dengan Mazmur 34:21, Bang. Bang, apa hubungannya? Ini saya baca ya. Saya baca ulangan 34 nomor 10. Sebab tidak ada lagi nabi seperti Musa yang akan bangkit di antara orang Israel. Saya tanya, Yesus orang Israel belum? Bukan. Yesus orang Israel bukan? Kenapa? Kenapa orang ini ya? Saya baca lagi ya. Ulangan 34 nomor 10. Sebab tidak ada lagi nabi seperti Musa yang bangkit di antara orang Israel. Gak ada, Bang, nabi seperti Musa yang bangkit di antara orang Israel. Saya tanya, Yesus orang Israel bukan? Yesus orang Yahudi, Bang. Ya, dia orang Israel bukan? Bukan. Kena kan Anda di sini? Kena Anda sama ti ayat. Jangan comot-comot seenaknya, Bang. Marah nanti orang Yahudi yang punya kita. Kau paksakan pula orang maksakan pikiranmu. Loh, yang memaksakan itu ketika kitab Yahudi yang nggak ada hubungannya dengan Yesus diklaim menubuatkan Yesus, itu yang memaksakan. Kamu kotak katikin, gak usah. Yang mana coba di mana nubuatan buat Yesus di perjanjian lama? Yuk kita bongkar di sini. Di mana? Pertanyaanmu aja yang kamu apain. Coba pertanyaan kami kamu tak kau jawab. Bisa enggak? Apa menghujat apa? Yang mengklaim itu saudara Anda, Bang. Nah, yang klaim itu saudara Anda mengatakan Yesus dinubuatkan di perjanjian lama. Di mana? Gak pernah ada itu, Mbak. Jangan tipu-tipu lah. Marah nanti orang Yahudi yang punya kitab. Abang, kalau tanah Israel itu Boru Sinaga lawan Sitorus kata yang menjajah Indonesia agama dia 350 tahun ditulis di bawah tadi. Makanya aku jambak naik. Apanya? Kamu yang tukang bom yang menjajah Indonesia. Yang menjajah 350 tahun itu Belanda agama dia. Lawan nih yang Boru Sinaga sama Sitorus. Yang tukang bom itu siapa? Ibu, kau udah bom. Kalau ya orang ditanya yang menjajah malah membom. Gimana sih? Bang Ben jangan Bang Ben jangan ngomong gitu. Nanti lagi kau. Iya. Kamu dengerin ngomong orang, tapi kau sebut nama Allah Akbarmu. Ngebunuh orang, tapi kau sebut Allah Akbarmu. Iya Ibu Lisbeth, dengerin ya Ibu Lisbeth. Ibu udah makan belum? Kenapa kau tanya? Udah. Iya, biar kalau udah makan agak tenang otaknya gitu loh. Mulai tadi Ibu kenapa membahas itu, Bu? Ibu kalau yang Ibu bahas tadi itu personal, Bu. Itu personal. Nah, sementara yang menjajah ini bukan personal, tapi itu sudah agama kalian yang membawa. Agama yang dibawakan penjajah itu adalah Kristen, di mana Kristen ini adalah ikut menjajah juga, gitu loh, Bu. Sekarang saya tanya, siapa yang pertama kali membawa Kristen di Indonesia? Ayo, siapa? Ayo. Kau jawab sendiri lah. Kamu yang nanya. Masa aku nanya aku jawab sendiri? Islam juga menjajah enggak?
Di mana menjajahnya? Ada nggak ibu dijajah? Ada nggak? Ada Islam nggak? menjajah enggak? Ada nggak orang Islam menjajah Yang menjajah Kristen? itu bukan hanya itu aja. Ya membom itu juga Ada nggak menjajah. bu? Tolong disimak. Ada nggak orang Islam menjajah Kristen? Ada nggak? Yang ibu bawa tadi, orang Islam pun ada korbannya bu. Bukan Auten yang ada korban. Orang Islam juga ada korbannya. Sama. Sementara penjajah ini orang Islam semua korbannya. Ya. Orang Islam semua korbannya, penjajahnya adalah Kristen. Udah. Jangan Sementara yang kamu ibu bawa penjajahan tadi ke agama. itu orang Islam juga ada Semua korbannya. agama punya penjajahan. Itu udah dari kuadratnya. Siapapun di dunia ini dijajahin. Sama-sama di Jerman sana juga ada yang menjajah. Bukan karena Boleh agama, nambahin bukan dikit, karena apa. Mas Steve? Kenapa kamu lari ke agama terus? Kristen agama Izin. penjajah yang ditinggal di Indonesia gereja. Bang Paham kau? Farouk, Ruka. Lebih parah lagi kalian udah menjajah orang Izin ya. Indonesia. Kau tinggal Jadi, di Indonesia lagi. Kita pakai bukti aja, Bu. Kita pakai bukti Bom, aja. bom itu Kita pakai buktinya. bukti. Bentar. Ibu diam dulu. Saya mau ngomong bisa. Ibu dengerin. Jadi ketika bicara imperialisme, itu dia imperialisme Belanda itu punya misi yang namanya 3G. Salah satunya gospel. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang melembagakan agamanya dalam sebuah imperialisme kecuali Kristen. Dilembagakan, Bu, diresmikan dalam sebuah misi yang namanya gospel. Gak ada agama lain selain Kristen, Bu. Apa Ibu mau bantah? Kalau misi imperialisme itu salah satunya gospel, yang dilembagakan dalam misi imperialisme adalah gospel. Tapi gini juga sih Bang Ben, mereka ini mana lah tahu gospel itu apa? Ya kan? Mana lah mereka tahu? Sedangkan original teks saja mereka nggak tahu. Nih lanjut Iron sama Bang Ben, lanjut Ron. Biar pinter kau Ron. Iron, yang udah pingsan ya kau Ron. Lanjut Ron sama Bang Ben. Frans Adi bilang, Majapahit aja dikudeta mereka, Bu. Anda belajar sejarah di mana? Majapahit jatuh itu karena perang Paregreg. Perang saudara antara keturunan dari raja terakhir Majapahit. Antara anaknya keturunan dari Selir sama dari Permaisuri. Belajar lagi lah. Majapahit itu jatuh karena perang Paregreg. Lanjut Ron sama Bang Ben Ron. Ron, kau udah pingsan ya? Aduh, kau udah pingsan kok Ron, rumah papa. Atau kau mau sadar? Lagi kehujanan nih, makanya nggak dengar. Oh yaudah lanjut Ron. Hujan di sini. Oke. Ya agama Kristen yang lain yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Opung, agama apa Opung? Opung. Assalamualaikum saudaraku Bang Mak Pestro. Waalaikumsalam. Maaf bang, terpicit. Tak apalah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpicit pak. Nak tidur ni terpicit. Oh tidur. Okey, saya pamit dulu. Ya, kasih Singapura ni udah jam 12 kurang apa jam 11.50 kan? Ya, saya benar. Baru mau masuk bilik tadi. Terperanjat aja ada Oh, ya, suara di dalam. Siap. Okey bang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Coba aku sapa dulu nih. Lil Krida selamat malam, agama apa Ril? Ril Krida. Ril, kamu 3 kali saya. Salam. Lah, kamu agama apa?
Ini 3 kali Aku udah saya tolak Kristen juga Katolik. tadi. Oh Katolik. Oke. Tulis kalau besok kalau udah ditolak 2 kali sama moderator Iya. pikir Muslim, tulis saya Kristen gitu aja. Oke, Bang Ril tadi mengucapkan Oke, Assalamualaikum. makasih Nggak boleh Bang ngucapin salam kepada kami. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10 itu jelas sekali datanya. Dilarang memberikan ucapan salam kepada orang yang tidak seagama denganmu. Kenapa kau mengucapinnya? Bang Ril? Kalau aku sih merasa biasa aja karena kita banyak juga keluarga dari Islam gitu, banyak kawan, jadi mungkin udah terbiasa gitu. Nggak sadar apa nggak tahu datanya? Hmm? Nggak sadar apa nggak tahu Kalau datanya? artinya sih aku bukan nggak sadar apa nggak tahu. Kalau artinya sih aku nggak tahu karena itu kan mungkin bahasa Arab. Jadi aku nggak paham ya. Aku udah terbiasa bergaul sama kawan, jadi udah terbiasa menyebut gitu sih. Terkadang aku heran lihat kalian itu. Kalau apa dibilang Arab, apa sedikit Arab, apa sedikit Arab. Itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa kami orang Islam. Apa sedikit Arab, apa sedikit Arab. Heran aku. Jadi kalau kalian nggak tahu apa-apa, nggak usah sedikit-sedikit bukan bilang gitu. Arab, bahasa Arab, apa Arab. Nggak usah ngomong gitu, Bang. Saya mengatakan dilarang ngucapin salam bukan karena itu Iya, bahasa maaf lah, kalau kami, memang gitu, bukan aku karena itu. minta Dengerin maaf saya, ya. dengerin saya Bang Ril. Bahasanya gitu. Dengerin saya Bang Ril. Saya mengatakan dilarang mengucapin salam bukan karena bahasa Arab, bukan juga karena bahasa agama kami Islam, tapi dikarenakan di dalam Bible-mu. Larangan itu tertulis di dalam Bible-mu. Oke, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, kalian dilarang mengucapkan salam yang tidak seagamamu. Ya, jadi jangan bilang aku tidak tahu karena itu bahasa Arab. Jangan gitu, Bang. Ini bukan karena bahasa Arab, ini bukan karena bahasa Islam, tapi Bible-mu. Jadi kalau mau ngomong jangan bawa-bawa Arab ya, Bang ya. Berarti Bilang ibu nggak tahu ya sudah Oke. gitu aja. Berarti Gitu. ibu nggak paham Assalamualaikum. Ini lagi si Iron bukan tidak paham Iron. Bible-mu kok tungkian ya Iron ya? Saya Gini, katakan dalam- bukan masalah paham tidak paham artinya. Bible-mu tungkian kali. Bible-mu Iron, Bible-mu. Dengarkan saya. Coba kau Sabar. bacakan 2 Yohanes 1 nomor 10. Bacakan. 2 Yohanes 1 nomor 10 bacakan. Bacakan dulu Iron, bacakan. Assalamualaikum itu kan dalam bahasa Bacakan dulu Iron. Bacakan dulu Iron 2 Yohanes 1 nomor 10. Bacakan. Nah begini, kami orang Kristen juga Bacakan kami dulu memahami Iron 2 Yohanes Assalamualaikum. 1 nomor Itu 10. adalah Bacakan. keselamatan terlimpah padamu. Itu Bacakan artinya dulu Iron Assalamualaikum 2 itu bahasa Yohanes 1 Arab. nomor 10. Jadi banyak orang Bacakan. Kristen juga menyebut Assalamualaikum. Bacakan dulu Iron. Begitu, ibu Curhat, harus paham dulu curhat. Assalamualaikum. Itu bukan bahasa Indonesia, itu Curhat. bahasa Arab. Curhat. Udah. Coba nggak ditanya usah kayak bahas gini, Mbak lagi lah Esti. itu. Iron, Curhat Iron. menurut Bible 2 Yohanes 1 nomor 10, boleh nggak mengucapkan salam pada orang yang berbeda keyakinan? Kan macet kan? Kan Nggak berani gini. jujur. Begini, Silakan. dalam Kristen di Arab sana mereka mengucapkan Menurut Assalamualaikum. Yohanes, saya nggak tanya Karena di Arab, Assalamualaikum nggak tanya di itu Malaysia, dalam bahasa nggak Arab tanya di adalah, Indonesia. semoga keselamatan terlimpah padamu. Harus Saya paham itu. tanya, Iron, menurut Bible kamu di 2 Yohanes 1 nomor 10, boleh nggak mengucapkan salam pada orang yang berbeda keyakinan? Jadi gini, sabar. Anda paham tidak Assalamualaikum? Jangan jadi gini. Tungki. Goblok Anda kali jelaskan kau. dulu ke saya. Capek juga Saya tungki apa? itu. Ki. Assalamualaikum itu. Saya lebih Tungki. tahu bahasa Arab daripada kau. Iya, Anda jelaskan dulu itu. Menurut Bible di 2 Yohanes 1 nomor 10, boleh atau tidak mengucapkan salam pada orang yang berbeda keyakinan? Jawab. Kenapa malu? Ajaran kau itu. Kenapa malu? Malu. Dilarang memberi salam di luar agama Kristen. Itu dilarang. Lanjut kita skip dulu series debatnya apa Aris? Ini dari apa? Yesus bohong kata Oten.
Ini judulnya Yesus bohong kata Oten tanda tanya. Lanjut Riz. Dengan Boru Sinaga boleh, dengan Bang Ben boleh, dengan Bang Faruk boleh. Dengan siapa kamu mau itu? Riz? Halo? Halo Riz? Iya. Ah, mau sama siapa? Sama Boru Sinaga atau dengan Bang Ben atau dengan Bang Faruk? Sama aja Bang, Atau- siapa aja. Atau kok sama Kristen yang satu Protestan, satu Katolik, atau antara kalian berdua mau debat atau dengan siapa? Halo? Iya, halo. Mau dengan siapa? Mau dengan Muslim atau dengan Kristen? Ya sama Muslim aja, bukan mau debat. Oke, Ini Bang Ben. ketahui Lanjut aja Bang sih. Ben. Oke, Lanjut Bang Ben. saya tanya Rik. Yang disembah oleh Yesus siapa Rik? Ya bentar ya Bang, aku potong dulu ya. Yang kalau saya tahu bisa aku jawab, tapi kalau aku nggak tahu aku nggak bisa memaksa ya. Oke. Hmm, Yesus menyembah siapa siap. Rik? ya, Yesus nyembah siapa? kalau Yesus dia dalam keadaan manusia itu dia menyembah Allah Bapa di dalam surga. Setahu aku. Jadi Yesus waktu di dunia bukan Tuhan. Dia di dunia itu bisa dikatakan Tuhan, bisa dikatakan Raja, bisa dikatakan Juru Selamat, Mesias, dan segalanya. Karena dia di manusia itu, dalam keadaan manusia dia di dunia itu 100% Tuhan, 100% juga manusia. Berarti di dunia Tuhan juga. Kalau di dunia bisa dikatakan Tuhan juga, karena kita menyebutnya Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia menyembah Tuhan lain? Karena dia di dunia itu sebagai manusia, jadi manusia itu kan dia membuat contoh. Jadi katanya di dunia juga Tuhan. Gimana sih? Kalau dia Karena Tuhan, Rik, Tuhan itu kan bagi kami Kristen itu enggak menunjukin satu kodrat sih. terus Karena Tuhan itu kan, terus apa? Kalau buka, emang Tuhan itu apa sih definisi Tuhan? Halo Rit, definisi Tuhan itu apa Rit? halo. Iya, definisi Tuhan itu apa? Definisi Tuhan itu tuh sesuatu yang diyakini, Ya, yang disembah dan dipuja. ya. Itu Yesus sebagai Tuhan Maha bukan? Perkasa dan Maha Sempurna. Ya, itu berdasarkan KBBI. Yesus Tuhan bukan? Gimana? Berdasarkan definisi tadi, Yesus Tuhan bukan? Begini Pak, Kok tadi kan begini? saya sudah katakan, Yesus itu Berdasarkan sebagai manusia, definisi yang Anda sebutkan tadi loh. Yesus Yang itu maha sebagai manusia, perkasa, itu maha tuh kuasa dia dan maha wajib sempurna. menyembah Allah Tuhan. Nah Kenapa? sekarang kita baca di Yohanes 4:24 ya Pak. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya. Yesus nyembah Tuhan berarti. Udah ku bilang tadi, kalau Yesus adalah manusia, berarti dia Berarti bukan wajib Tuhan ya? menyembah Allah, karena Allah itu adalah roh, bukan manusia. Harus Berarti paham itu. Yesus bukan Tuhan, manusia. Gimana sih abang ini? Tuh, Anda lo yang bilang kalau Yesus adalah manusia. Yang namanya manusia kan bukan Tuhan. Udah ku bilang tadi, Tuhan itu dalam bentuk roh. Nah Yesus dia manusia. Lah Sekarang iya, roh berarti ini Yesus bukan ada manusia, di- bukan Tuhan kan? Benar toh? Benar nggak? Karena Yesus adalah manusia. Lah iya, kalau dia manusia berarti bukan Tuhan kan?
Yesus manusia, Yesus bukan Tuhan, tapi di dalam rohnya itu kami meyakini bahwa di dalam rohnya Yesus itu ada Tuhan. Karena Tuhan Jadi yang Tuhan apanya, Bang? dia tidak terwujud oleh manusia, dia hanya terwujud, dia Ya, hanya yang Tuhan apanya dari Jesus itu? Halo. abang baca di Yohanes 4:24 ya bang. Iya, bahkan di Yohanes 4:22 ayat sebelumnya, Yesus mengakui dia menyembah Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Tuh, dia mengaku menyembah Tuhan. Udah ku bilang Yesus adalah manusia, tapi di dalam rohnya, di dalam Makanya saya tanya, roh Tuhan. Karena yang Tuhan hanya yang Tuhan dari Yesus itu apanya, Bang? Rohnya. Benar? benar. Benar, rohnya. Iya benar. Berarti saat Yesus digebukin, Tuhan ada nggak di situ? Kenapa? Saat Yesus digebukin, ditangkap tentara Hansip Romawi, Tuhan masih ada nggak di dalam Yesus? Roh Tuhan Ada nggak? yang digebukin itu roh atau pribadinya manusia bang? Jawab dulu itu. Yang digebukin adalah badan. Yang ngerasa sakit apa? Badan atau roh? Justru itu yang digebukin itu adalah Saya sudah jawab. Yang digebukin manusia, bukan badannya rohnya. manusia. Tapi yang bisa merasakan sakit itu badan atau roh? Ya badan lah bang. Badan. Berarti kalau orang mati bisa ngerasa sakit, badannya kamu gebukin. Kenapa? Saya ulangi. Yang digebukin itu badan. Tapi yang bisa merasakan sakit, badan atau roh? Kena lagi kan Anda? Apa itu bang? Coba. Tadi aku ada tinggal dikit di luar. Gimana bang? Yang digebukin kata Anda badan. Jadi saat Yesus digebukin, yang digebuk badannya. Pertanyaan saya, yang bisa ngerasakan sakit, badan apa roh? Yang ngerasain sakit. Ya badannya lah bang. Oh jadi badan yang ngerasakan sakit? Badannya yang masih hidup bang. Kalau orang mati kan badan ada, roh nggak ada, bisa nggak ngerasakan sakit? Coba abang tes, abang meninggal dulu baru. Itu artinya jawaban Anda ngawur. Yang bisa merasakan sakit itu roh, bukan badan. Karena kalau yang ngerasakan sakit badan, maka orang mati bisa ngerasakan sakit. Nah, Paham nggak? kalau tanpa badan ada roh nggak bang? Nggak ada. Badan ada roh nggak? Karena yang digebukin badan. Nah, yang yang ngerasakan sakit itu roh. Kalau yang ngerasakan sakit badan, maka orang mati yang nggak punya roh bisa sakit ketika badannya digebukin. Nah itu sama tanya. Dipakai nggak nalarnya? Itu perbalinya manusia atau rohnya? Apanya? Ketika digebukin itu manusianya apa rohnya bang? Badannya. Oh, saya pikir rohnya. Tapi yang ngerasakan sakit siapa? Badan atau roh? Kesimpulan di sini berarti ketika badannya disentuh, makanya akan terasa sakit bang. Iya, yang ngerasakan sakit badannya apa rohnya? Nah sekarang gini bang. Kok sekarang? Jawab Sabar. dulu jujur. Sabar bang. Ketika Yang orang ngerasakan sakit badannya atau abang rohnya? dengar dulu ini. Ketika ada Saya orang yang tanya memukul dari di tadi kaki Anda abang, nggak jawab. abang Anda dengar lari. dulu. Jangan lari dari saya. Ketika ada Saya orang yang kejar memukul Anda. di kaki abang, yang abang Jangan rasakan, lari. Kalau Anda ditanya, kakinya yang jawab. sakit atau kepala yang Bukan sakit, Bang? lari, bukan sabar. lari dengan pertanyaan baru. Jawab dulu. ketika ada yang Yang memukul kaki abang, digebukin badannya, yang bisa ngerasakan sakit itu badan atau roh? badan. Berarti orang mati yang nggak punya roh, kalau badannya digebukin bisa ngerasakan sakit dia? Ya mati karena dia udah nggak bernafas, makanya dia nggak tahu bang. Katanya yang ngerasakan badan. Orang mati punya badan nggak? Nah sekarang gini, abang Loh, kok pernah sekarang? rasakan Jawab kalau abang dulu. mati digebukin Orang mati punya abang badan rasa nggak? sakit?
Abang rasa sakit ketika mati? Loh, orang mati punya badan nggak? Yang rasakan sakit badan atau roh? Nah sekarang gini bang. Loh kok sekarang? Jawab Iya, dulu. abang dengar dulu ini. Ketika orang mukul kaki abang, yang abang rasakan kaki abang atau kepala abang? Yang rasakan sakit roh saya. Nah, Kalau saya nggak ada roh, meskipun kaki saya dipukulin, saya nggak akan merasakan sakit. Ketika orang tanya sakitnya di mana bang? Abang jawab gimana? Tapi yang rasakan sakit siapa? Sabar, abang Sakitnya jawab dulu. ada di situ, Ketika- tapi rasa sakit Ketika kaki itu abang adalah kena roh yang benturan, rasakan sakit. orang tanya bukan bang, badan. kakinya sakitnya di mana bang? Abang sakitnya di mana? Abang jawab gimana? Sakitnya adalah tempat di mana terjadinya inflamasi. Tapi yang bisa ngerasakan sakit badan atau roh? Jawab. Gini, abang pernah Kok merasakan gini? bahwa Jawab. roh abang pernah disakiti? Ya saya nggak. Abang Sejak jawab kapan yang dipukuli rohnya? Abang Yang pernah merasakan disakiti- bahwa roh abang pernah tersakiti? Dengerin, yang disakiti atau yang dipukuli itu tetap badan, tapi yang merasakan sakit tetap roh. Saya tanya abang pernah merasakan bahwa ketika dipukul badan abang ngerasakan bahwa roh abang tersakiti? Abang jawab itu. Yang bukan yang disakiti tetap badan, karena yang dipukul badan, tetapi yang merasakan sakit tetap roh. Karena orang mati meskipun badannya digebukin saya dia tanya nggak abang. bisa ngerasakan sakit. Abang pernah ngalamin bahwa roh abang tersakiti? Jawab bang. Yang tersakiti badan. Kenapa sih dungu banget Anda? 4 kali loh saya jawab. Kenapa abang Yang harus tersakiti bertanya badan, roh yang abang sakit? dipukuli badan, yang digebukin badan, tapi yang merasakan sakit tetap roh. Karena orang mati, meskipun badannya digebukin, dia nggak ngerasakan sakit. Nah sekarang saya tanya balik abang. Abang pernah ngalamin bahwa roh abang tersakiti? Loh, kok diulang 5 kali? Iya abang Yang jawab tersakiti saja. bukan roh, yang tersakiti itu badan. Yang dipukuli badan, yang digebukin badan, tapi yang ngerasakan sakit itu roh. Karena orang mati, meskipun badannya disakiti, dia nggak bisa ngerasakan sakit. Diulang lagi 6 kali. Bego banget si Kristen ini. Heran Tadi ini. kan abang tanya saya sakitnya, ya saya jawab sakitnya di badan lah. Saya nggak tanya sakitnya di mana. Yang merasakan sakit, diksi jangan diubah-ubah. Abang yang bikin saya puyeng. Karena Anda dungu. Diksinya jelas sakitnya. Apa yang merasakan sakit apa kok dirubah jadi sakitnya di mana? Nah sekarang saya tanya abang tetap mempertahankan bahwa yang sakit itu adalah badan. Nah saya jawab benar, sakitnya di badan, bukan roh. Karena saya belum ngerasain bahwa roh saya pernah sakit itu bang. Saya nggak tanya roh Anda pernah sakit atau tidak. Yang merasakan sakit. Yang merasakan Anda sakit pernah saya belajar di bahasa badan. Indonesia nggak sih? Yang ngerasakin sakit ya badan, bukan roh. Oh jadi orang mati yang punya badan, kalau badannya digebukin dia bisa ngerasain sakit. Abang pernah ngalamin rasa seperti itu? Anda kan Abang bilang jawab ini. yang merasakan sakit badan. Saya tanya, orang mati kan nggak punya badan tapi nggak punya roh. Jadi kalau badannya digebukin orang mati bisa ngerasakan sakit. Abang, saya tanya balik, abang pernah ngerasain rasa Otaknya seperti itu? dipakai kan? Maksud saya abang pernah rasakan seperti itu? Ditanya apa malah bukan yang jawab, malah bikin Abang jawab pertanyaan. dulu. Kalau abang pernah ngalamin rasa seperti Saya itu, tanya dari saya tadi percaya Anda nggak jawab. Saya tanya, Anda kan mengatakan yang merasakan sakit badan. Pertanyaan saya, jika ada orang yang sudah mati rohnya nggak ada, tinggal badannya ada, badannya aja. Saat badannya digebukin, apakah dia bisa merasakan sakit? Jawab. Jangan pelongak-pelongok. saya Jawab. belum memastikan jawab itu karena saya Jangan belum ngerasain, sebelum. Bang. Jawab. Belum Kok sebelum? Jawab. Kenapa nggak berani jujur? Jawab. Saya ulangi. 7 kali nih. Ketika orang sudah mati, rohnya kan nggak ada, tinggal badannya ada.
badannya aja. Saat badannya digebukin, dia bisa ngerasakan sakit nggak? Pelongo-pelongo kan? Pelongo-pelongo. Makanya jangan nyembah anak manusia. Lanjutlah Mbak Esti. Parah ini pasien satu. Lanjut Mbak Esti. Usah sama si Iron ini Bang Ben, memang ini. Bang Faro aja udah males diskusi sama dia nih. Kita ngomong apa, dia Halo, Bang. ngomong apa. Ya silakan Real. Ada suara anak Aku kecil mau nanya, ya. boleh nggak ya? Nanya apa? Enggak lah, nggak ada di sini. Lah, Ya pengen belajar aja sih dari kakak sama abang mereka ini. Aku ada keganjalan cuma 2. Aku mau nanya tentang Nabi Muhammad gitu. kok Nabi Muhammad dipanggil abang? Bisa Iya, tentang Nabi kenapa? Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro itu maksudnya ada yang nampak nggak gitu? Saksi gitu ya. Yang disaksikan gitu ya, maksudnya penyaksian ada Saya yang jawab ya. nampak. Iya ya, Anda oke. minta saksi ya, Bang. Iya maksudku gitu. Tidak ada satupun dalil mau di Torah, di Bible, di Nevi'im, di Ketuvim maupun di Quran bahwa pewahyuan itu wajib ada saksinya. Nggak ada. Satu itu Bang. Iya terus. Kedua, yang namanya pewahyuan itu sifatnya personal Bang. Antara Tuhan dengan manusia yang ditunjuk sebagai penerima wahyu. Seperti Musa. Ketika Musa menerima Taurat dia di Gunung Sinai, saat itu Yosua mau ikut. Tidak boleh sama Musa. Yosua disuruh turun, tunggu di bawah. Bahkan ketika Musa berkomunikasi dengan Tuhan, Yosua tidak bisa mendengarkan apa-apa di bawah gunung itu. Hanya Musa yang bisa mendengarkan. Karena apa? Jika ada orang lain selain orang penerima wahyu itu yang juga menerima firman Tuhan, otomatis dia auto jadi nabi juga. Karena itulah yang namanya pewahyuan itu bersifat personal. Oke, makasih Jadi Bang. Aku bentar, udah belum mengerti. selesai. Karena alasan itu tadi Bang, itu terjadi juga di Torah. Jadi sekali lagi, yang namanya bersifat personal, wahyu itu kan dari kata wahaya, artinya tersembunyi dan cepat. Sesuatu yang tersembunyi pasti bersifat personal. Masa tersembunyi minta saksi? Ya, jadi sekali lagi Bang, yang namanya pewahyuan itu karena bersifat personal, pasti nggak ada saksi. Karena kalau rame-rame Bang, itu namanya bukan pewahyuan Bang, tapi orang nonton layar tancap. Lanjut Bang. Oke. Nah, masalah itu ya oke lah aku ngerti. Yang kedua masalah tentang penyalipan. Ada apa Bang? Oke, di dalam Kristen Yesus itu disalibkan. Tapi kalau di Kristen kan Yesus itu disalibkan, mati dan bangkit. Naik ke Terus? surga. Kalau di dalam Islam ya, itu kan Yesus enggak disalibkan, diangkat ke surga. Oh nggak ada dikatakan diangkat ke surga Bang? Ya? Nggak ada dikatakan di surga. Enggak maksudnya angkat ke langit lah. Maksudnya Yesus Ya. enggak disalibkan. Yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Iya. Pertanyaanku, orang yang diserupakan itu namanya siapa gitu? Pertanyaanku itu. Oke, di dalam Quran dikatakan wama kotaluhu wama solabu. Kata kotaluhu dan solabuhu itu bentuknya fi'il majhul. Fi'il majhul, jadi fi'il berdasarkan pelaku itu ada 2. Ada fi'il maklum, ada fi'il majhul. Fi'il maklum itu artinya di mana pelakunya ini diberitahukan. Kalau fi'il majhul itu pelakunya sengaja tidak diberitahukan.
Jadi Quran memang nggak memberitahukan tentang siapa orang yang disalib untuk menggantikan Isa. Karena memang bagi Quran nggak penting, itu tidak berhubungan dengan tauhid tentang siapa yang disalib. Itu bang. Oke, oke. Tapi kalau orang yang disalibkan itu, oke lah, nggak dijelaskan semuanya itu. Silakan Cuma bang. kalau orang, Mungkin ada pertanyaan lagi? ya, masalah pertanyaan Kenapa? orang yang disalibkan itu, apakah memang dia nggak ngomong gitu, aku bukan Yesus, seandainya gitu. Quran nggak menjelaskan tentang siapa orang yang disalib bang. Secara eksplisit tidak ada. Meskipun beberapa tafsir ada yang mengatakan si ini, tapi itu tafsir bang. Quran secara eksplisit tidak ada. Karena itu tadi bentuk wama qataluhu dan solabuhu itu dalam bentuk fi'il majhul. Oke, oke. Boleh satu lagi, Bang? Silakan. Oke. Boleh nggak Abang jelasin, aku kan Quran itu kan penyempurna, menjelasi sesuatu yang ada. Bentar. Di mana Anda bilang dikata Quran mengatakan dirinya adalah penyempurna? Ada nggak? Ya kan kita kan dengar dari banyak orang, kawan-kawan Wah, katanya. jangan cuman katanya bang. Iya, Abang harus makanya ini kan harus enggak, kita harus kan kadang dengar dari dasarnya kawan, abang. makanya aku nanya sama Abang biar aku lebih memahami gitu. Maksudnya aku dengar dari kawan katanya Quran itu sempurna. Jadi aku kan Quran sempurna iya, tapi mengetahui. bentar. Quran dikatakan sempurna iya, tapi tidak ada satupun diksi yang mengatakan di Quran bahwa Quran penyempurna. Kalau Quran sempurna iya, makanya Ya, di ya, wahyu itulah yang terakhir makanya dikatakan, Quran di wahyu terakhir dikatakan hari ini telah kusempurnakan. Itu saat Al-Wada. Tapi nggak ada diksi yang mengatakan Quran penyempurna. Di Quran nggak ada diksi seperti itu. Oke, oke. Ya, maksudnya kan Quran kan sempurna. Nah, entah itu disempurnakan apa sempurna, maksudnya itu kan Quran udah sempurnakan menjelaskan segala sesuatu. Betul, Bang? Segala sesuatu itu maksudnya apa bang? Maksudnya menjelaskan ya tentang Kalau menjelaskan nabi-nabi. segala sesuatu, kalau di Quran nggak ada bang resep masakan, cara masak nasi rendang nggak ada bang. Enggak, maksudku menjelaskan tentang Jangan segala kejadian sesuatu, zaman Bang. dulu. Ya, Kalau Anda framing segala sesuatu terus Quran, kalau ada segala sesuatu kenapa nggak ada cara memasak nasi rendang? Jangan segala sesuatu bang. oke lah Bang. Aku lanjut ke pokoknya aja lah ya Bang. Ya, Oke, karena aku pun kurang paham, jadi aku mau belajar aja. Aku mau nanya, ada dua lagi pertanyaanku tentang, pertama tentang sunat. kenapa bang? Ya, boleh Abang jelasin aku tentang sunat gitu. Iya, di Quran dikatakan Muslim itu harus mengikuti milah Abraham, ajaran Abraham. Nah, itu bang. Salah satunya ajaran Abraham itu kan perjanjian kekal tentang Brit Hamilah atau sunat. Brit milah, sunat. Betul nggak? Kalau inkar al-sunnah itu artinya gimana bang? Apa? Yang dimasukkan dengan inkar al-sunnah. Apa inkar al-sunnah? Orang yang ingkar sunnah maksudnya apa gimana? Maksudnya abang tolong jelaskan kepada saya. Iya apa itu? Yang Aja dulu dimaksud Iron, keril aja, udah diam kau, udah diam. Saya baru dengar Diam dulu. kata inkar Boleh al-sunnah jelasin itu aku apa itu? tentang sunat itu. Tadi kan Abang udah jelasin semua. Maksudku sunat itu artinya apa gitu? Bisa dijelasin tentang artinya sunat itu? Kitan atau sunat Ya, atau apa nih? betul. Ya, kitan atau sunat itu artinya apa gitu kalau di dalam Quran gitu? Ya kitan itu adalah mengerat kulit katan yang ada di ujung kemaluan laki-laki. Yang karena yang dikerat kulit katannya maka disebut kitan. Iya betul. Iya toh? Ya karena Ini Anda cuma mau ngetes kalau saya di- rupanya. Lanjut karena bang.
nggak salah di kitab kita juga mengatakan kitan. Tapi kalau di kitab kita, kitan itu tentang perjanjian Abraham sama Allah. Terus kenapa Bang? Itu tentang perjanjian Abraham sama Allah gitu. Nah, Ya maksudnya kan di situ dikatakan perjanjiannya berlaku kekal untuk sama apa kekal juga untuk anak turunanmu kan? Benar kan? iya betul. Ya sudah. Oke, itu tadi kamu udah tanya ya ke Bang Ben nih, Bang Ril. Tadi Anda di awal mengatakan masalah saksi. Saya tanya nih, siapa saksi pada saat Gabriel menyampaikan firman kepada Maria bahwa dia mengandung seorang anak? Siapa saksinya? Ayo. Siapa saksi pada saat Gabriel menyampaikan firman kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak? Siapa saksinya? Ayo. Masalah Gabriel membawakan kabar gembira kepada Maria itu saksinya aku kurang tahu. Tapi kalau Kurang tahu. tentang Isa Bukan. menghidupkan orang mati, Jangan dulu ke situ Bang, saya belum tanya ke situ. Bukan kurang tahu, tidak ada saksinya. Jadi yang kalian tuhankan ini anak siapa? Bisa jadi Maria mengandung anaknya si Gabriel, bisa jadi anak tetangga, bisa jadi anak Yusuf tuh. Makanya jangan tanya saksi. Terus kena ke sunat. Abang sunat gak? kalau di Kristen itu bagi kami sunat itu gimana ya? Kalau sunat itu bagi kami tentang kesunatan, bukan masalah kita aja. Kalau Saya tanya abang sunat enggak? Sunat gak? apa ulang lagi? Abang sunat gak? Kalau aku bilang aku sunat gimana? Ya jawab aja jujur, kok malu kali. Sunat enggak? Tinggal jawab kok pakai kalau gimana sih Abang? Iya. Tadi kok nanya Bang Ben, Malu jawab bagus lu. Aku nggak malu aku nggak sunat, tapi Iya semua jawab orang aja. Kristen Tadi kan nggak Anda sunat. bertanya sunat, bertanya saksi, dijawab baik sama Bang Ben. Kenapa giliran saya bertanya kamu belit sana belit sini? Kamu sunat gak? Ya, kan aku udah jawab kak. Apa? Nggak sunat dia harusnya jawab. Aku nggak sunat. Cuma kalau Nah orang nggak Kristen sunat. banyak yang Kenapa? sunat. Udah gue usah panjang. Kenapa Bang Ril gak sunat? Hah? Kenapa nggak sunat? Kalau aku nggak sunat bukan masalah apa ya. Kalau masalah sunat itu pribadi aku mau sunat apa enggak. Oke, Yesus sunat. Kenapa kau nggak sunat? Itu Yesus itu mengikuti tradisinya orang Yahudi karena dia orang Yahudi. Nah ini mentoknya di sini. Anda menolak ajaran Yahudi. Yesus sunat Anda bilang karena mengikuti tradisi Yahudi. Anda menolak ajaran Yahudi. Anda menolak tradisi Yahudi. Lalu kenapa kau tuhankan orang Yahudi? Nah ini kamu di sini. Coba. Kamu menolak ajaran Yahudi. Kamu tolak tradisi Yahudi. Tapi kau tuhankan orang Yahudi. Sesama Yahudi aja tidak menuhankan orang Yahudi. Kau ini Kristennya. Tadi alasan karena Yesus mengikuti tradisi Yahudi. Lalu kenapa kau tuhankan orang Yahudi? Kau tolak ajarannya, kau tolak tradisinya, tapi kau tuhankan orangnya. Coba. Hah? Kenapa kau tolak ajarannya? Kenapa? Jangan tinggi-tinggi dulu, jangan emosi dulu, Kak. Enggak, aku enggak tinggi-tinggi. Memang ini gayaku. Bukan tinggi-tinggi supaya masuk kotamu. Karena Bang Ben dari tadi ngomong baik-baik kayaknya mumet kamunya. Jadi kamu tuh harus ditegaskan. Ini saya bukan marah, ini tegas. Bang Ben ngomong dari tadi itu aku nggak mumet, aku paham apa yang dia ngomong itu, aku paham. Ya kalau kamu paham, kenapa giliran saya ngomong kamu berbelit-belit menjawabnya gitu. Saya di sini menegaskan, kamu kenapa tolak tradisi Yahudi? Tapi kok tuhankan orang Yahudi? Kenapa coba? Ajarannya kok nggak terima, tapi manusianya kok tuhankan? Coba. Kalau kau menolak tradisi Yahudi, maka kau juga harus menolak bahwa orang Yahudi itu bukan Tuhan. Tolak dong. Aku jawab. Oke, silakan. Nah, kalau aku menuhankan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus karena dia membuat mujizat dan tanda-tanda nyata. Itulah aku ikut dia.
Dia kan orang Yahudi, Bang. Dia orang Ya Yahudi. betul. Kenapa Ya, tradisi? bentar, Kenapa Kak. sunatnya kau tolak? Tapi kenapa kau tuhankan? Dia Bentar, orang Kak. Yahudi Jangan loh. digas terus dulu, gimana aku mau jawab. Sebentar, Kak. Ya, memang dia kalau dibilang tolak sama orang Yahudi, kalau Yesus itu datang itu bukan untuk orang Yahudi aja. Yesus datang untuk siapa? Hmm? Yesus datang untuk siapa? Untuk semua bangsa-bangsa. Di mana datanya? Hah? Ya, Di kalau mana datanya? datanya aku harus nyari Injil lagi. Aku kan nggak megang Injil, nggak megang buku di sini. Makanya kalau kamu nggak tahu, jangan langsung moncung congornya bangsa-bangsa. Yesus datang untuk orang Israel, bukan untuk kau Yesus. Kalian ini ngaku-ngaku aja pengikut Yesus. Sementara Yesus nggak kenal dirimu, nggak kenal Kristen. Yesus itu datang dan untuk orang Bani Israel. Udah. Tapi kan, oke lah. Padahal Bani Israel tidak menuhankannya, kalian datang menuhankannya. Jadi kalau kau mau menuhankan orang Yahudi, ikutinlah tradisinya. Jangan tradisinya kau nggak mau ikut, tapi orangnya kau tuhankan. Ya, Kristen ini pertama kali disebut di Antioquia oleh Paulus, bukan Yesus. Yesus gak kenal kalian. Ya, Bible Yesus memang- mengatakan, Ya memang Yesus datang ke dunia itu nggak bawa agama. Yakin? Yesus bilang gini, jika hidup keberagamaanmu tidak baik daripada orang Yahudi, nggak bawa agama. Maksudku Tapi dia nggak bilang bawa apa? agama itu. Yesus kan ke dunia itu bukan ada waktu dia datang itu belum ada agama. Loh, belum ada agama. Terus orang Yahudi, orang Bani Israel agamanya apa? Apa tadi? Orang Bani Israel agamanya apa? Yesus datang ke dunia, dunia belum ada agama. Di India udah ada Hindu. Ya 3000 betul. tahun India, sebelum ya, agama Masehi. tertua memang Hindu, Buddha. Loh, kan Anda yang bilang Yesus datang ke dunia, di dunia belum ada agama. Kau pikir orang Israel agamanya apa saat itu? Ateis, gak beragama. Aduh, lanjutlah Mbak Esti. Ngawur kali nih kalau ngomong. real. Pertanyaan itu aja dari tadi naik tuh. ke sini kan sebenarnya aku mau pingin belajar aja, pingin tahu masalah tentang keimanan Islam. Jadi gini Bang, Makanya ya aku gini nanya. Bang Ril ya. Ya oke. Sebenarnya kalau niat belajar itu nggak begitu Bang. Saya tahu ciri-ciri orang mau belajar. Saya juga waktu belajar Islam saya nggak tanya saksi, nggak penting sama saya. Nah, Iya, kamu aja seperti- nanya pertanyaan Kayak kamu gini, itu pertanyaan. Kak, gini Kak. Eh, Kayak gini, maksudnya aku nanya itu kan, maksudnya biar aku bisa tahu ada apa enggak. Soalnya kan belum ada orang menjelasin, apa kawan-kawan pun enggak ada yang cerita tentang itu. Apa salahnya aku nanya gitu? Apa contohnya lah, kalau di Kristen kan Yesus membuat mujizat kan banyak orang nampak. Maksudnya contohnya seperti itu, Bu. Saya nih ya, dari tadi bahas mujizat aja. Apa mujizat Yesus sampai saat ini? Membangkitkan orang Apa yang mujizat Yesus Yang sampai bisa saat ini? disaksikan sampai hari ini apa? Apa mujizatnya? mati. Membangkitkan orang mati. Emang sewaktu dia bisa disaksikan sampai hari ini? menyembuhkan orang. Anda Maka dia tanya simak saksi pertanyaannya. tentang pewahyuan. Terus Anda compare saksi pada mukjizat. Bang, kalau Nabi Muhammad saat bermukjizat, yang nonton saat itu juga banyak Bang, orang kafir Quraisy. Ya, maksudku kan seperti itu. Apa Iya. salahnya kan aku nanya seperti itu. Yang kan, Anda Bang? tanyakan saksi di pewahyuan. Makanya, misalnya kalau saya tanya juga nih, siapa saksi Musa saat Musa menerima Torah? Bisa nggak Anda jawab? Nggak Ada bisa. Hah? Nggak ada memang saksinya. Ya betul, nggak ada dia menerima wahyu, nggak ada yang saksinya karena dia Ya menerima wahyu. iya. Masa saksi pewahyuan pakai saksi Bang?
pertanyaan abang ini yang lucu buat kita. Pewahyuan itu nggak ada ceritanya saksi, kan udah jelaskan itu panjang lebar itu tentang pewahyuan yang sifatnya personal. Dari kata wahaya yang artinya tersembunyi dan cepat. Namanya tersembunyi pasti nggak ada saksi bang. Mana saat tersembunyi ada saksi? Nggak jadi tersembunyi ceritanya. Lanjut Mbak Esti. Sekarang saya tanya, Bang Ril ini anak siapa? Ya, Bang Ril, abang anak siapa? ya, anak orang tua lah. Dari mana kok yakin kali kau anak orang tuamu? Emang kau menyaksikan bapak mamamu bercinta bikin kau? Oh itu nggak Kau bisa saksikan kita nggak? saksikan karena kita kan belum lahir. Nah, itu dia gak bisa disaksikan kan? Nah, sedangkan itu kita udah dia lahir kan aja gak bisa kalau orang disaksikan. Gak, iya itu dia gak bisa disaksikan. Bisa jadi kok anak pungut. Bisa jadi kok anak tong sampah diadopsi. Bisa jadi kok dari panti asuhan diadopsi. Iya. Karena pada saat mama kau sama bapak kau bercinta, kau tidak menyaksikan. Ya kan? Bisa jadi. Begitulah waktu penyampaian firman kepada Nabi Muhammad, tidak perlu saksi selain Allah. Ya, Iya, betul. tidak perlu saksi Sama selain kalau- Allah. Sama kayak kamu, waktu kamu di dalam kandungan mamamu, waktu mama bapakmu bikin kau nggak menyaksikan. Jadi nggak perlu saksi seperti itu. Ya, kau belum tentu kau anak. Coba kau tanya. Bisa jadi kau anak tetangga diadopsi. Bisa jadi kau anak tulangmu, anak borumu, anak orang kampung, anak panti asuhan, bisa jadi. Karena kau tidak menyaksikan pada saat itu mama bapakmu sedang bercinta membuat kau. Begitu juga dengan Maria. Pada saat Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria, "Hai Maria, kau akan mengandung seorang anak." Tidak ada saksi. Bisa jadi Maria mengandung anak, ya anak Gabriel. Bisa jadi Maria mengandung anak Yusuf. Bisa jadi Maria mengandung anak Haram. Nah itu dia. Ya. Nah tadi pertanyaan saya, apa mujizat Yesus sampai saat ini? Apa? Sampai saat ini kalau semasa dia hidup banyak mujizatnya. Kalau Sampai saat Yang ini, bisa sampai saat ini. disaksikan sampai hari ini. Apa mujizatnya? membangkitkan orang kan tadi udah aku jawab. Kan Emang udah bisa mati disaksikan? si Lazarusnya. Kamu Emang bisa simak pertanyaannya. disaksikan sampai hari ini Apa mujizatnya. mujizat? Nah, apa mujizat Yesus sampai saat ini? Mujizat Yesus itu apa? Menyembuhkan orang. Emang bisa disaksikan? Astagfirullahaladzim, nggak nyambung. Sampai yang disembuhkan oleh Yesus sudah mati juga orangnya. Sampai saat ini loh, mujizat itu apa? Yang bisa kita saksikan sampai saat tentang ini. Kesaksian Yesus kalau sampai saat ini, kan Yesus udah terangkat ke surga, dia hanya Mujizat baru bang, mujizat Yesus terangkat ke surga. Kau menyaksikannya nggak? Kau saksikan nggak dia terangkat? Bisa nggak kita saksikan hari ini? Nggak bisa kan? Kalau kita lahir tahun dulu ya kita ikut saksi kan. Kalau Yang kita lahir ditanya- sekarang nggak bisa kita ngikutin. Kita Gimana? lahirnya udah zaman berapa sekarang? Makanya itu pertanyaan Mbak Esti. Apa mujizat Jesus yang bisa kita saksikan sampai hari ini? Ada nggak? Susah kali dia bilang nggak ada. Iya. Kalau merasakan sampai hari ini ya. Banyak orang Nggak ada. berdoa meminta penyembuhan dalam nama Ya Tuhan Yesus. Tuhan. Banyak yang sembuh. Apa mujizat Yesus, Itu bukan salah orang. satu mujizat Yesus. juga. Bang, tolong didengar bang, tolong didengar, disimak. Mujizat Yesus sampai hari ini. Mujizat Yesus. Ayo. Ya, Apa? tadi aku udah jawab, Kak. Kan Yesus kan zaman dulu udah berbuat mujizat. Sampai hari ini bang, aku gak nanya Dengar zaman dulu. Kenapa susah kali mulutmu bilang gak ada? Iya, Kenapa? dengar dulu, Sampai Bang. hari ini, jawab. Kak, dengar dulu. Aku kan masih lanjut. Masa kakak udah potong gimana? Aku mau nyambungin lagi. Boleh aku lanjut dulu? Udah cepatlah, cepat apa mujizatnya? Nah, kalau sampai saat ini kan Yesus sudah terangkat ke surga. Jadi mujizatnya kan nggak ada. Jadi yang adanya Nggak itu ada. pada Udah Nggak selesai, ada capek beres. kali ngomong ya. Udah selesai, dengar gak dulu. ada bilang. Udah selesai, gak ada. Jadi Ada. kau usah Ya kau kan, panjang kali lebar gini. mujizatnya kan Saya banyak nggak pada butuh, hamba-hamba saya ini nggak yang butuh mengikuti dia kan asumsimu. Saya, kamu berdoa kan tadi dalam mau nama belajar dia kan? kan banyak yang Kamu, sembuh. nah kelihatan kan aslinya kamu bukan mau belajar tapi mau ngejebak. Tadi kamu dibilang kamu mau belajar kan?
Kalau kamu Enggak, mau belajar, kakak kan ditanya itu jangan asumsi, jangan congor. Bilang nggak ada aja susah. Biar saya jawab kakak kan mujizat Nabi Muhammad. Saya jawab mujizat Nabi Muhammad. Kamu kan tadi sok membangga-banggakan si Yesus bisa membangkitkan orang mati. Sementara Yesus membangkitkan orang mati. Bukan Yesus yang membangkitkan. Kau baca ayatnya. Yesus menegakkan tangan ke langit lalu berdoa kepada Allah. Oh, kan setelah dia berdoa sama. kepada Allah, lalu Lazarus itu bangkit. Udah, Sekarang jadi yang tuh aku mau membangkitkan nanya, Lazarus oke bukan oke. Yesus, tetapi kan katanya mau belajar. Kelihatan Ini kamu di sini. Kamu gimana ular kita mau belajar? beludak. Kakak menekan aku. Kelihatan kamu ular beludak. Kalau kamu Kalau mau mau belajar, kamu belajar banyak itu mendengar. didengerin jawabannya. Kalau kamu mau belajar, kamu harus dengar. Kakak ngomongnya Bukan suara kamu keras keras. Gimana kelihatan aku kamu terima? ular beludak, kelihatan ular beludak. Udah kami udah sering ngadapin hotel kayak kamu. Kelihatan Adalah ular aku beludak. sama abang, Kalau kamu abang mau ini aja, belajar, abang kamu open mendengar. BN aja lah. Kalau Sama kamu abang mau open belajar, BN kamu aja lah. mendengar. Saya jawab nih Kamu mujizat Nabi tanya Muhammad. saya, nanti saya tanya kamu balik. Enggak, aku kalau sama abang suaranya agak lembut dikit. Kalau sama Loh, kakak tapi suaranya saya Alah pasti banyak tanya kali kau balik. ular marah beludak. gitu. Pasti saya tanya balik nanti. Dah saya jawab nih ya mujizat Nabi Muhammad. Mujizat Nabi Muhammad sampai hari ini adalah Al-Quran. Saya ulangin ya. Mujizat Nabi Muhammad sampai saat ini Al-Quran. Di mana Al-Quran dibacakan oleh orang-orang banyak masuk Islam. Ya, jadi karena mujizat Nabi Muhammad dibawakannya Al-Quran, banyak yang masuk Islam. Oke, dan banyak orang meniru atau melakukan sunnah daripada Rasulullah. Apa itu sunnah-sunnah daripada Rasulullah? Sunnah-sunnah daripada Rasulullah yang diajarkan kepada kami, yaitu di mana kami minum duduk, makan duduk, sebelum makan dan minum baca bismillah, masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri baca bismillah, keluar dengan kaki kanan. Itu sunnah-sunnah dari Rasulullah. Dan apa mujizat Yesus sampai saat ini tidak ada. Bahkan Injil atau Alkitab atau Bibel atau Biblos yang kalian bangga-banggakan tidak ada ya. Tidak ada satupun ayat mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Biblos yang kalian bangga-banggakan. Artinya Biblos itu tidaklah mujizat, tapi Biblos adalah karangan daripada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dituliskan jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus terangkat jauh ke langit, baru keluar itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya itu dikatakan adalah karangan daripada wartawan. Ingat ya, Yesus tidak ada mujizat sampai hari ini. Pada Yesus terangkat ke langit dikarenakan yang disalib bukanlah Yesus, ya, tapi orang yang terkutuk disalib. Tapi kalau kau masih ngotot bahwa yang disalib adalah Yesus, maka Yesus letaknya di neraka, bukan di surga. Kenapa begitu? Karena di Galatia 3:13 dikatakan, terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Nah, orang yang terkutuk letaknya di mana? Di neraka. Matius 25 nomor 41. Oke, lanjut Bang Ben. Ntar kalau aku tanya pasti gak bisa jawab lagi nih. Seperti pertanyaan Mbak Esti. Bang Ben original teks. Nah, langsung dia kan, dah lanjut lah Bang Ben. Dah lanjut tuh sama si Bang Ben. Real, gak usah pingsan kau. Alah, aku nggak pingsan kok. Dah lanjut Bang Ben. Orangnya Lanjut, Bang Ben. santai aja kok. Aku bisa tanya nggak, Ril? Bisa tanya nggak? Ya kalau aku tahu aku bisa jawab, tapi kalau aku nggak tahu tak mungkin aku jawab bang. Ya. Sebelum aku bawa ayatnya, aku pas tanya dulu ke kamu. Kitab Torah dengan kitab Mazmur itu sama apa beda? Maksudnya? Kitab Torah dengan kitab Mazmur itu sama atau beda? Kitab yang sama atau kitab yang berbeda? Kan satu kitab dia itu bang. Jadi kitab Torah adalah kitab Mazmur gitu maksudmu? Mazmur. Enggak, maksudnya kitab Torah itu adalah kitab Mazmur. Enggak kan? Enggak lah. Jadi Nah itu aku nggak tahu, kurang paham juga sih. Tapi setahu aku enggak lah. Cuma dia kan satu kitab. iya bendelannya jadi satu, tapi kitab Torah kan bukan kitab Mazmur bukan kitab Torah, benar nggak? Iya.
Oke. Ya. Jadi kitab Torah bukanlah kitab Mazmur. Kitab Mazmur bukan juga kitab Torah. Ini saya kunci ya. Saya pakai ayat ini. Yohanes 25 nomor 15. Bunyinya seperti ini. Sebab apa yang tertulis di kitab Torah mereka